Oke, hi everyone. Hari ini kita akan belajar tentang tenses. Di tenses adalah salah satu bagian dari grammar atau tata bahasa. Jadi sebelumnya apa itu grammar? Jadi grammar adalah tata bahasa seperti dalam bahasa Indonesia. Jadi dalam bahasa Inggris juga memiliki tata bahasa. Jadi sama seperti bahasa Indonesia, kalian juga perlu mengetahui tata bahasa. Jika kalian membaca teks bahasa Indonesia, kalian akan memahami bahwa mereka mengikuti aturan. Jadi aturannya ada seperti subjek diikuti dengan kata kerja, kemudian diikuti dengan objek, dan yang lainnya. Sama halnya dengan bahasa Inggris, grammar atau tata bahasa juga ada aturannya. Jadi tenses adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan waktu terjadinya suatu tindakan atau kejadian. Jadi tenses ini ada 3 bagian, present, past, dan future. Jadi kenapa tenses itu penting untuk kalian pelajari? Jadi tenses itu penting untuk menghindari kebingungan, ambiguitas tentang waktu. Contohnya kalimat I eat, dan I will eat itu memiliki arti yang berbeda. I eat menunjukkan waktu present, I ate menunjukkan waktu lampau atau past, kemudian I will eat menunjukkan waktu yang akan datang atau future. Jadi bagaimana jika kita tidak menggunakan tenses ketika kita menulis kalimat dalam bahasa Inggris atau mengucapkan kalimat dalam bahasa Inggris? Jika kita tidak menggunakan tenses, maka akan terjadi kebingungan atau kesalahpahaman. Contohnya dalam kalimat I finish the report dan kalimat I have finished the report. Kalimat yang pertama I finish the report, kalimat yang pertama I finish the report itu masih belum jelas apakah kalian sudah menyelesaikannya atau masih mengerjakannya. Di kalimat yang kedua I have finished the report itu sudah jelas bahwa kalian sudah mengerjakan tugasnya atau reportnya. Jadi kalimat yang pertama masih belum jelas apakah kalian sudah selesai atau belum selesai atau masih mengerjakan reportnya. Kalimat yang kedua sudah menunjukkan bahwa kalian sudah mengerjakan reportnya. Jadi untuk menghindari kesalahpahaman, kalian perlu menggunakan tenses. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa tenses dibagi menjadi 3, yaitu present, past, dan future. Untuk present dibagi menjadi 4, ada present simple, present continuous tense, kemudian ada present perfect, kemudian ada present perfect continuous. Itu untuk bagian dari present. Untuk past ada bagiannya lagi, ada past simple, past continuous, past perfect, dan past perfect continuous. Kemudian untuk yang future dibagi menjadi 4 juga, ada future simple, ada future continuous, kemudian ada future perfect, dan yang terakhir ada future perfect continuous. Untuk hari ini kita akan membahas bagian dari present. Jadi ada 4 bagian, yaitu present simple, present continuous, present perfect, dan present perfect continuous. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, karena waktu yang terbatas, jadi jika ada kata atau kosakata yang belum kalian pahami yang muncul di layar, kalian bisa pause videonya dan kalian bisa cari di internet. Jika kalian kesulitan memahami materi yang saya berikan, kalian bisa pause videonya dan pahami kembali materinya. Setelah kalian selesai menyelesaikan materi ini, saya harap kalian bisa menggunakannya. Kalian bisa latihan secara mandiri dengan menggunakan materi yang sudah kalian pelajari. Oke, sekarang kita akan membahas present simple tense. Kegunaannya adalah untuk menjelaskan fakta umum, kebiasaan, atau kebenaran. Contoh fakta yang umum adalah water boils at 100 degrees Celsius. Itu adalah fakta umum. Oke, contoh yang selanjutnya adalah habit. Contoh kalimatnya adalah she drinks coffee every morning. Oke, seperti yang kalian lihat,
beberapa kata di sana menggunakan s atau is di akhir kata kerjanya. Jadi untuk present simple tense ada beberapa aturan. Untuk kata kerja harus ditambahkan s atau is ketika subjeknya adalah she, he, it, atau nama orang. Oke, lalu bagaimana dengan kalimat yang negatif? Untuk kalimat negatif, jika subjeknya she, he, it, atau nama orang, maka kalian tinggal menambahkan does not. Dan kata kerjanya tidak perlu ditambahkan s atau is lagi. Contoh kalimatnya adalah she does not eat. Untuk subjek I, you, we, they menggunakan do untuk kalimat yang negatif. Selain menggunakan kata kerja, kalian juga bisa menggunakan kata benda, kata sifat, atau kata keterangan. Kalian butuh yang namanya auxiliary verb atau kata kerja bantu. Jadi untuk subjek I, kalian menggunakan am, you, we, they, kalian menggunakan are, she, he, it, kalian menggunakan is. Untuk lebih gampang kalian mengingatnya, is digunakan untuk tunggal, are digunakan untuk jamak, I menggunakan am. Oke, yang perlu kalian ingat untuk present simple tense ini, untuk subjek she, he, it, atau nama orang atau orang tunggal, maka kalian kata kerjanya menggunakan s atau is di akhir kata kerjanya. Untuk menggunakan kalimat negatif, kalian bisa menggunakan do atau does. Do atau does ini adalah kata kerja bantu. Untuk kalimat yang menggunakan subjek she, he, it, maka kalian bisa menggunakan does diikuti dengan not, diikuti dengan kata kerja. Contohnya adalah she doesn't eat. Yang perlu kalian ingat adalah selain menggunakan kata kerja, kalian bisa menggunakan kata sifat, kata benda, atau kata keterangan dengan menggunakan kata kerja bantu is, am, dan are. Untuk am, subjeknya I, is untuk tunggal, jadi she, he, it, dan nama orang tunggal, maka menggunakan is. Kemudian untuk jamak, you, we, they menggunakan are. Jadi yang perlu kalian ingat untuk present simple tense adalah fakta atau kebiasaan umum. Jadi kegiatan yang dilakukan dengan frekuensi, misalnya setiap hari, setiap minggu, setiap tahun, maka kalian menggunakan bentuk present simple. Fakta, misalnya matahari terbit di bagian timur, dan fakta-fakta yang lainnya, maka kalian menggunakan present simple tense. Kalian bisa menemukan bentuk present simple tense dalam bacaan, misalnya dalam bacaan sains atau ilmu pengetahuan alam, maka kalian sering melihat bentuk present simple tense. Oke, untuk latihan menggunakan present simple tense, kalian buat satu kalimat menggunakan present simple tense. Oke, kita lanjut ke present continuous tense. Jadi untuk present continuous tense ini menunjukkan kegiatan yang sedang dilakukan. Contohnya, saya sedang merekam video atau saya sedang berbicara, maka saya harus menggunakan bentuk present continuous untuk menunjukkan kegiatan yang saya lakukan sekarang. Contoh kalimatnya adalah people are becoming more dependent on technology. Kalau kalian lihat, becoming ada kata ing di belakangnya. Jadi kalau kalian melihat ada kata kerja bantu are di sana dan kata becoming ada ing di belakangnya, maka itu menunjukkan bentuk present continuous. Jadi ada dua aturan yang perlu kalian ingat untuk menggunakan present continuous tense ini. Jadi sekali lagi, present continuous tense menunjukkan kegiatan atau kejadian yang sedang berlangsung di masa sekarang. Untuk aturan yang pertama adalah kata kerja menggunakan ing di akhir kata kerjanya. Jadi kata do menjadi doing, eat menjadi eating, dan yang lainnya. Kemudian kalian juga perlu menggunakan kata kerja bantu, yaitu am, are, dan is. Untuk am, subjeknya adalah I. Untuk are, you, we, they. Untuk is adalah she, he, it, dan orang tunggal. Untuk mengingatnya, are digunakan untuk subjek yang jamak, is digunakan untuk subjek yang tunggal, kemudian am
menggunakan subjek I. Jadi untuk present continuous ini cukup gampang mengingat aturannya. Kalian hanya perlu mengingat bahwa menggunakan is atau am atau are, kemudian kata kerjanya menggunakan verb ing. Jadi ada akhiran ing di akhir kata kerjanya. Oke, sekarang kita latihan menggunakan present continuous tense. Jadi ada dua soal seperti yang kalian lihat di layar. Jadi kalian akan mengisi auxiliary verb atau kata kerja bantu dari setiap kalimat yang ada di sana. Jadi soal nomor 1, kalian tebak auxiliary verb-nya apa? Apakah is atau am atau are? Sama juga dengan soal yang nomor 2, kalian tebak auxiliary verb-nya apa? Is atau am atau are? Saya akan berikan waktu selama 30 detik. Oke, jawaban untuk soal nomor 1 adalah is. Kenapa is? Karena di sana jamaknya dihitung tunggal. Jadi the number of people itu dihitung satu atau tunggal. Jadi menggunakan is. Kemudian soal yang nomor 2 jawabannya adalah are. Jadi kata kerja bantunya adalah are. Kenapa? Karena subjeknya adalah jamak. Jadi ada kata governments, ada s di belakangnya di kata governments, maka dia menunjukkan bahwa itu jamak. Maka menggunakan are. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu present perfect tense. Untuk present perfect tense ini menunjukkan kegiatan atau kejadian yang sudah terjadi tapi masih memiliki efek atau masih relevan hingga masa sekarang. Contoh kalimatnya kalian bisa lihat di layar, ada kalimat the government has implemented new policies to address the housing crisis. Kalau kalian lihat ada kata has dan kata kerja implemented. Di sana kata implemented itu adalah bentuk kata kerja yang ketiga, atau kita bisa sebutnya dengan past participle. Kalian juga lihat di sana ada kata has. Has di sana adalah kata kerja bantu. Jadi ada aturan yang perlu kalian ingat ketika kalian menggunakan present perfect tense. Yang pertama aturannya adalah kalian harus menggunakan auxiliary verb, yaitu has atau have. Untuk have, subjeknya adalah I, you, we, they, atau subjek yang jamak. Has, subjeknya adalah she, he, it, atau subjek yang tunggal. Aturan yang kedua adalah kalian harus menggunakan verb yang ketiga. Untuk present perfect tense ini, kalian harus menggunakan verb bentuk yang ketiga. Jadi untuk kata do berubah menjadi done, eat berubah menjadi eaten. Jadi bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris akan berubah tergantung waktu kejadiannya. Jadi ada berbagai macam kata kerja dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah verb one, atau kita bisa sebut dengan base form. Contohnya adalah go, eat, play, write. Kemudian ada bentuk yang kedua atau verb to, atau kita bisa sebut dengan past simple. Contoh katanya adalah went, ate, played, wrote. Kemudian ada bentuk yang ketiga atau bisa sebut dengan verb three. Contohnya adalah gone, eaten, played, written. Kemudian ada bentuk kata kerja verb ing, going, eating, playing, writing. Kemudian ada bentuk s atau is di akhir kata kerjanya. Ada goes, eats, plays, writes. Jadi itu beberapa contoh bentuk dari kata kerja dalam bahasa Inggris. Untuk present perfect tense kita menggunakan bentuk yang ketiga atau verb three.
Oke, untuk present perfect tense yang perlu kalian ingat bahwa fungsinya adalah menunjukkan kegiatan yang sudah terjadi namun masih ada efeknya hingga sekarang. Kemudian aturan yang perlu kalian ingat ketika kalian menggunakan bentuk present perfect tense ini adalah kalian harus menggunakan auxiliary verb has atau have. Dan kalian perlu menggunakan kata kerja bentuk yang ketiga. Oke, sekarang kita akan latihan mengerjakan soal yang menggunakan present perfect tense. Jadi ada dua soal di sana. Jadi tugas kalian adalah menentukan auxiliary verb atau kata kerja bantu di setiap kalimatnya. Di soal yang pertama ada kalimat, bisa kalian lihat, dan kalian tentukan auxiliary verb-nya apa. Saya akan berikan waktu selama 30 detik untuk kalian mengerjakan dua soal ini. Oke, jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang pertama adalah have untuk auxiliary verb-nya. Kenapa have? Karena subjeknya adalah researchers, jadi dia bentuknya jamak. Kalau jamak berarti memakai have. Untuk soal yang kedua, kalian bisa lihat jawabannya juga have karena subjeknya jamak. Technological advancements itu jamak, maka kalian perlu menggunakan have. Oke, kita lanjut yang terakhir yaitu present perfect continuous. Jadi seperti yang kalian lihat di layar, jadi kegunaan dari present perfect continuous tense ini untuk menunjukkan kejadian yang sudah terjadi namun masih berlangsung hingga sekarang. Oke, contoh kalimatnya kalian bisa lihat di layar. Ada kalimat researchers have been analyzing the data for the past 2 weeks to identify patterns. Jadi di kalimat tersebut ada kata kerja bantu yaitu have dan been. Kemudian ada kata kerja analyzing. Jadi kalian bisa mengingat bahwa jika ada akhiran kata kerja verb ing, ada ing di akhir kata kerjanya, maka dia berbentuk continuous atau sedang berlangsung. Oke, jadi ada dua aturan yang kalian perlu ingat ketika kalian menggunakan present perfect continuous tense ini. Yang pertama adalah kalian perlu menggunakan kata kerja bantu atau auxiliary verb. Bisa bentuknya have atau has, tergantung dari subjeknya. Jika subjeknya I, you, we, they, atau subjek yang jamak, maka kalian menggunakan have. Jika subjeknya tunggal seperti she, he, it, atau subjek tunggal, maka kalian menggunakan has. Oke, kalian juga perlu menambahkan kata kerja bantu been setelah have atau has. Oke, lalu bagaimana untuk membuat kalimat negatif? Kalian tinggal menambahkan not setelah have atau has. Contohnya, she has not been eating. Kemudian aturan kedua yang perlu kalian ingat adalah kalian perlu menggunakan kata kerja berbentuk verb ing. Oke, sekarang kita akan latihan mengerjakan soal present perfect continuous tense. Jadi ada 3 soal seperti yang kalian lihat di layar. Jadi sama seperti yang sebelumnya, kalian tentukan auxiliary verb atau kata kerja bantunya. Untuk soal nomor 1, 2, dan 3. Jadi auxiliary verb untuk present continuous tense ini bisa menggunakan have atau has, tergantung subjeknya apa. Saya akan berikan waktu selama 30 detik untuk kalian mengerjakan soal ini.
Oke, jawaban untuk soal ini adalah yang pertama. Jawabannya adalah has. Kenapa has? Karena subjeknya tunggal. Jadi ada kata government, itu terhitung tunggal. Kemudian soal yang kedua, jawabannya adalah have. Kenapa have? Karena di sana subjeknya jamak. Ada kata many students. Students di sana bentuknya jamak. Kemudian soal yang ketiga, jawabannya adalah has. Kenapa has? Karena subjeknya tunggal. Yaitu ada kata company, tunggal di sana. Maka jawabannya adalah has. Oke, yang perlu kalian ingat tentang present perfect continuous tense ini adalah untuk menunjukkan kegiatan yang sudah terjadi tapi masih berlangsung hingga sekarang. Kemudian kalian juga perlu ingat aturannya untuk menggunakan kalimat present perfect continuous tense ini. Kalian perlu menggunakan auxiliary verb have atau has. Have atau has itu tergantung subjeknya. Jika subjeknya I, you, we, they atau jamak, maka menggunakan have. Ketika subjeknya she, he, it atau tunggal, maka kalian menggunakan has. Kemudian untuk kata kerjanya, kalian menggunakan bentuk yang verb ing. Jadi ada ing di akhir kata kerjanya. Oke, kita sudah belajar 4 tenses. Kita sudah belajar present simple, present continuous, present perfect, dan present perfect continuous. Maka kalian bisa lebih mengingat tenses ini. Kalian bisa latihan membuat kalimat menggunakan tenses ini. Dan kalian perlu mengingat kegunaan dari setiap tense. Okay, thank you so much for learning and see you in the next lesson.